Mira Febriani, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Izin memperkenalkan diri, saya Zaskia Amelia Putri sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai potensial membran dan potensial aksi. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu saya Aisyah Zawalia dengan NIM 220242. Saya Tengku Muhammad Farhan dengan NIM 2201235. Saya Torik Elak dengan NIM 2201236. Saya Miftahul Jana dengan NIM 2201212. Saya Latifah Kalista Ramadhani dengan NIM 2201208. Saya Siska Agustina dengan NIM 2201231. saya Titi Suryani dengan NIM 2201205. Selamat menyaksikan. Pengertian potensial membran. Istilah potensial membran merujuk pada pemisahan muatan berlawanan jenis di kedua sisi membran atau perbedaan jumlah relatif kation dan anion di Cs dan Cs. Muatan berlawanan jenis cenderung saling tarik dan muatan sejenis cenderung saling tolak. Jadi, harus dilakukan kerja atau pengeluaran energi untuk memisahkan muatan berlawanan jenis setelah keduanya menyatu. Muatan-muatan yang terpisah memiliki kemampuan untuk melakukan kerja. Pemisahan muatan di kedua sisi membran disebut potensial membran. Potensial diukur dalam satuan volt atau sama seperti satuan tegangan pada alat listrik. Tetapi, karena potensial membran relatif rendah, satuan yang digunakan adalah milivolt atau MV sama dengan 1/1000 volt. Baiklah, untuk selanjutnya efek yang akan terjadi jika menganalisa gaya-gaya yang bekerja pada kedua sisi membran plasma. Maka dapat diketahui efek-efek dari analisa gaya-gaya yang bekerja di kedua sisi membran plasma. Untuk yang pertama, efek pompa Na+, K+ pada potensial membran. Pompa Na+, K+ memompa keluar 3 Na+ untuk setiap 2K yang masuk ke sel. Karena Na+ dan K+ adalah ion positif, transport tak seimbang ini memisahkan muatan di kedua sisi membran, dengan sisi luar menjadi relatif lebih positif dan sisi dalam menjadi negatif karena lebih banyak ion positif yang dikeluarkan daripada yang masuk. Namun, mekanisme transport aktif ini memisahkan sejumlah muatan yang hanya cukup untuk menghasilkan potensial membran bernilai kecil, yaitu 1 mV hingga 3 mV. Dengan bagian dalam sel yang lebih negatif dari bagian luar sel, sebagian besar potensial membran dihasilkan oleh difusi pasif K+ dan Na+, mengikuti gradien konsentrasi. Jadi, peran utama pompa Na+, K+ dalam menghasilkan potensial membran bersifat tak langsung, yakni melalui kontribusi pentingnya dalam mempertahankan gradien konsentrasi yang bertanggung jawab langsung atas perpindahan ion yang menciptakan sebagian besar potensial membran. Untuk yang kedua, efek perpindahan K+ saja pada potensial membran, potensial keseimbangan K+. Anggaplah terdapat sebuah situasi yang ditandai dengan pertama, adanya konsentrasi K+ dan A+ di kedua sisi membran. Yang kedua, permeabilitas bebas membran terhadap K+ tetapi tidak terhadap A. Dan yang ketiga, belum terbentuknya potensial membran. Gradien konsentrasi K+ cenderung memindahkan ion ini ke luar sel. Karena membran permeabel terhadap K+, ion ini mudah menembus membran, membawa muatan positif bersamanya, sehingga muatan positif akan lebih banyak di luar sel. Baiklah, saya akan melanjuti materi dari Farhan, yaitu efek yang akan terjadi jika menganalisa gaya-gaya yang bekerja pada kedua sisi membran plasma. Yang ketiga, efek perpindahan natrium saya ke potensial membran, potensial keseimbangan Na+. Gradien konsentrasi Na+ akan memindahkan ion ini ke dalam sel yang akan menyebabkan penimbunan muatan positif di sisi dalam membran dan meninggalkan muatan negatif yang jumlahnya tidak berimbangan di sisi luar membran seperti dalam bentuk Cl-, Na+, yang dimana itu adalah ion-ion dominan di Cs. Perpindahan neto ke dalam sel akan berlanjut hingga tercapainya keseimbangan akibat terciptanya gradien listrik berlawanan yang besarnya mengimbangi gradien konsentrasi. Yang keempat, efek stimulan K+ dan Na+ pada potensial membran.
Ion kalium K+, dan ion natrium Na+, tidak pernah sendirian di dalam cairan tubuh, sehingga tidak pernah terjadinya potensial keseimbangan di dalam sel-sel tubuh, kecuali hanya pada kondisi pengandaian atau percobaan. Pada sel organik, efek stimulan K+ dan Na+ harus dihitung terlebih dahulu, karena semakin besar permeabilitas membran plasma terhadap sebuah ion, maka semakin besar pula kecenderungan ion tersebut menggerakkan potensial membran ke arah potensial keseimbangan ion itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang efek yang akan terjadi jika menganalisa gaya yang bekerja pada kedua sisi plasma. Yang kelima, keseimbangan rembesan pasif dan pemompaan aktif pada potensial membran istirahat. Pada potensial membran istirahat, K+ ataupun Na+ tidak berada dalam keseimbangan. Potensial minus 70 MV tidak sepenuhnya mengimbangi gradien konsentrasi K+. Diperlukan potensial minus 90 MV untuk melakukannya. Karena itu, K+ pelan-pelan keluar terus melalui kanal yang rembes mengikuti gradien konsentrasi yang kecil ini. Pada kasus Na+, gradien konsentrasi dan listrik bahkan tidak saling bertentangan. Keduanya mendorong Na+ masuk ke sel. Karena itu, Na+ merembes terus ke dalam sel mengikuti gradien elektrokimianya. Tetapi pelan-pelan saja, karena permeabilitasnya yang rendah. Dengan kata lain, akibat langkanya kanal rembes Na+, rembesan semacam ini selalu terjadi. Alasan konsentrasi K+ intrasel tidak terus menurun dan konsentrasi Na+ di dalam sel tidak terus meningkat adalah karena pompa Na+ dan K+ mengimbangi laju rembesan pasif. Pada potensial istirahat, pompa ini memindahkan kembali ion kalium ke dalam sel dalam jumlah yang sama dengan jumlah ion yang telah merembes keluar sel, dan secara bersamaan memindahkan kembali ion natrium yang telah merembes masuk keluar sel. Pada titik ini, terciptalah keadaan mantap atau steady state. Tidak terjadi lagi pemindahan neto ion apapun karena semua rembesan pasif sudah diimbangi oleh pemompaan aktif. Tidak terjadi lagi perubahan neto pada keadaan mantap ataupun keseimbangan dinamik. Tetapi, dalam keadaan mantap, energi harus digunakan untuk mempertahankan kemantapan. Sementara, pada keseimbangan dinamik tidak lagi diperlukan energi guna mempertahankan kemantapan. Dengan kata lain, gaya pasif dan aktif yang berlawanan saling mengimbangi dalam keadaan mantap dan gaya pasif yang berlawanan mengimbangi satu sama lain pada keseimbangan dinamik. Karena pada keadaan mantap di kedua sisi membran, pompa yang aktif mengimbangi rembesan pasif. Gradien konsentrasi Na+ dan K+ tetap sama. Jadi, pompa Na+ dan K+ tidak hanya mulanya bertanggung jawab atas perbedaan konsentrasi Na+ dan K+ di kedua sisi membran, tetapi juga mempertahankan perbedaan ini. Yang keenam, perpindahan klorida pada potensial membran istirahat. Sejauh ini kita sama sekali mengabaikan satu ion lain yang terdapat dalam konsentrasi tinggi di dalam CES, yaitu Cl-. Klorida adalah anion utama di dalam CES. Potensial keseimbangannya adalah minus 70 MV, persis sama dengan potensial membran istirahat. Perpindahan Cl- yang bermuatan negatif sendirian mengikuti gradien konsentrasinya yang akan menghasilkan gradien listrik yang berlawanan, dengan bagian dalam lebih negatif dibanding bagian luar. Saat para ahli fisiologi pertama kali meneliti efek ion yang berkontribusi atas potensial membran, mereka penasaran dan berpikir bahwa perpindahan Cl- dan pembentukan potensial kesetimbangan Cl- boleh jadi merupakan satu-satunya mekanisme yang bertanggung jawab menghasilkan potensial membran istirahat yang identik. Kenyataannya, yang terjadi adalah sebaliknya. Potensial membran bertanggung jawab mendorong distribusi Cl- di kedua sisi membran. Ini kita akan membahas pemanfaatan khusus potensial membran pada sel saraf dan otot. Nah, sel saraf dan otot telah memiliki mekanisme pemanfaatan khusus potensial membran. Kedua jenis sel ini dapat dengan cepat mengubah permeabilitas membrannya untuk sesaat terhadap ion-ion yang terlibat dalam respon terhadap rangsangan yang sesuai, sehingga dapat menimbulkan fluktuasi potensial membran. Nah, fluktuasi potensial yang cepat tersebut bertanggung jawab menghasilkan impuls saraf di sel saraf dan mencetuskan kontraksi di sel otot. Meskipun semua sel memperlihatkan potensial membran, namun kemaknaannya di kebanyakan sel lain belum jelas.
terjadi perubahan potensial membran di beberapa sel sekretorik. Contohnya, sel proyeksi insulin dikait-kaitkan dengan derajat aktivitas sekretorik sel-sel tersebut. Selanjutnya adalah potensial aksi. Potensial aksi merupakan perubahan yang cepat pada potensial membran suatu sel otot atau sel saraf, di mana terjadinya potensial aksi ditandai dengan perubahan mendadak dari potensial membran istirahat normal atau resting potensial menjadi potensial membran positif atau depolarisasi, lalu kemudian berakhir dengan kecepatan yang hampir sama kembali ke potensial membran negatif atau repolarisasi. Elektrolit utama yang berperan terhadap perbedaan potensial antara dalam dengan luar sel membran excitable adalah natrium atau Na+, kalium atau K+, dan klorida atau Cl-. Untuk menghantarkan sinyal saraf, potensial aksi bergerak sepanjang serat saraf sampai tiba di ujung saraf. Baiklah, materi selanjutnya yaitu penyebab potensial aksi. Potensial aksi ditimbulkan oleh adanya sensasi yang dirasakan oleh tubuh. Sens berarti otak mendapatkan informasi tentang keadaan lingkungan sekitar dan tubuh. Sejarahnya, terdapat 5 rasa yang dapat kita terima, yaitu bau, suara, rasa, sentuhan, dan cahaya. Pada saat ini, kita dapat membagi sensasi menjadi 2. Yang A yaitu general sense, di mana reseptornya secara luas tersebar di tubuh. General sense ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada somatic sense, menyediakan informasi sensorik tentang tubuh dan lingkungan sekitar. Yang termasuk dalamnya adalah sentuhan, tekanan, suhu, propriosepsi, dan nyeri. Yang kedua yaitu ada visceral sense, menyediakan informasi tentang keadaan organ internal yang terutamanya nyeri dan tekanan. Yang B, special sense, lebih mengkhusus pada struktur maupun penempatan pada organ tubuh. Yang termasuk dalam special sense ini adalah bau, rasa, suara, cahaya, dan keseimbangan. Kesimpulannya yaitu potensial membran adalah pemisahan muatan berlawanan jenis di kedua sisi membran atau perbedaan jumlah relatif kation dan anion di cis dan Cs. Potensial aksi merupakan perubahan yang cepat pada potensial membran suatu sel otot atau sel saraf, di mana terjadinya potensial aksi ditandai dengan perubahan mendadak dari potensial membran istirahat normal atau resting potensial menjadi potensial membran positif atau depolarisasi, lalu kemudian berakhir dengan kecepatan yang hampir sama kembali ke potensial membran negatif atau yang disebut repolarisasi. Elektrolit utama yang berperan terhadap perbedaan potensial antara dalam dengan luar sel membran excitable adalah natrium atau Na+, kalium atau K+, dan klorida atau Cl-. Dan potensial aksi ditimbulkan oleh adanya sensasi yang dirasakan oleh tubuh. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.